चना चबाएगा ले। तुम्हारी मुझे मिली है, तेरे पोते बीवी को तो टपका दे। Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film berjudul Jailer yang dirilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang meninggal secara misterius ketika dia menyelidiki kasus besar berupa pencurian patung berhala. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berawal di sebuah penjara bawah tanah yang letaknya tersembunyi. 3 orang digantung dalam posisi terbalik dan mereka dicurigai telah berkhianat pada bosnya yang bernama Farman. Mereka sudah menjelaskan bahwa mereka adalah pekerja yang setia, namun Farman justru mengambil palu dan memukul wajahnya dengan sekali hantaman yang keras. Farman memang dikenal sebagai bos kejam yang tidak memiliki belas kasihan. Dia merajai jaringan bisnis berupa penyelundupan patung-patung dewa, lalu menjualnya pada pembeli di luar negeri yang tidak bermoral. Dan bagi siapapun anak buah yang terbukti berkhianat, mereka akan tewas dengan cara yang sangat tragis. Adegan berpindah pada seorang polisi bernama Arjun. Saat ini dia sedang menyelidiki kasus pencurian patung yang belakangan semakin marak terjadi. Arjun merupakan gambaran polisi yang jujur. Dia sangat teguh dalam memberantas kejahatan. Dari hasil penelusurannya, dia menemukan salah satu antek-antek Farman yang bernama Sina. Dia pun langsung menangkapnya dan memaksanya agar membuka suara tentang lokasi persembunyian Farman. Tempat itu dipastikan sangat berbahaya dan hanya orang-orang tertentu yang mampu menembusnya. ये सर पे डाल के चले जाते हैं। उनकी ऐसी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है। Hal tersebut membuat ayahnya sangat khawatir sampai memintanya berhenti menangani kasus ini. Arjun mempunyai ayah bernama Mutu, seorang pensiunan sipir penjara yang mengetahui seluk-beluk kejahatan selama bertahun-tahun, dan dia berfirasat bahwa kasus ini bisa berdampak pada keselamatan keluarganya. Tapi Arjun tetap pada pendiriannya, yaitu menguliti habis kasus ini sampai pelakunya tertangkap. उसके लिए कानून अलग नहीं है, ये लास्ट वार्निंग। Oleh karena itu, Arjun terus memaksa Sina untuk mengungkap keberadaan Farman. Dia bahkan menyiksanya tanpa henti dan tidak memberinya setetes air pun sampai pria itu mau mengaku. Selama itu pula kehidupannya dengan keluarganya berjalan sangat harmonis. Tidak hanya menjadi panutan di lingkungan polisi, Arjun merupakan seorang suami dan ayah yang baik bagi istri dan anaknya. Sampai di suatu hari, Mutu mendapat kabar bahwa Arjun menghilang secara misterius. Putranya tidak bisa dihubungi, sehingga dia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan berita kehilangan. Disitulah kabar hilangnya Arjun mengguncang keluarga maupun departemen kepolisian. Terlebih saat sinyal Arjun terlacak di dekat jembatan, dan ada kemungkinan dia menghabisi diri sendiri karena alasan konflik keluarga. बाहर किसी को मत बताना, ये पुलिस डिपार्टमेंट आवाज सबको पता है, लेकिन आप उसे ऐसे ढूंढो जैसे Mutu yang sangat mengenal putranya tidak percaya atas keterangan dari pihak polisi. Alhasil dia mencari tahu sendiri dengan mendatangi Sina, tersangka yang pernah dipenjara dan kini sudah kembali dibebaskan. Namun sesampainya di sana, Mutu malah dijadikan bahan ejekan, seolah nyawa putranya tidaklah berharga. Sepulangnya dari tempat itu, polisi baru selesai melakukan interogasi dengan keluarganya. Mutu diberitahu hasil akhir dari pencarian Arjun bahwa dia ditetapkan meninggal dunia sama seperti perwira lain yang berakhir tewas ketika berupaya mengungkap kasus penyelundupan patung. Kabar itu membuat keluarga sangat berduka, terkhusus ibunya yang menyalahi Mutu karena telah mendidik putranya menjadi orang yang terlalu jujur, sampai-sampai sikap baiknya membuat dia menghadapi nasib tragis dari profesi yang dianutnya sendiri. पर की जिम्मेदार हो,
आपका ऐसा नहीं। Sebagai seorang ayah, Mutu merasa bersalah dan tidak ingin berdiam diri mengetahui kematian janggal putranya. Dia pun pergi meminta tumpangan pada Vimal, tetangganya yang berprofesi sebagai supir taksi. Mutu mendatangi tempat tinggal Sina untuk membunuhnya, lalu menyeret mayatnya yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah karung. Vimal yang mengira isi karung itu merupakan sampah, membantu Mutu membuangnya ke sungai. Dia baru sadar saat tangannya tercecer banyak darah dan Mutu mengancamnya untuk tidak melaporkan tindakan ini pada polisi. हुए ब्लड के साथ पुलिस के पास गया तो वो तुझे ही पकड़ेगी। अपने पास सॉरी नहीं चलती। Keesokan harinya, Mutu mendapatkan teror pertama berupa pembacokan yang hampir terjadi pada cucunya. Bahkan dia ditelepon oleh nomor tak dikenal yang memberitahu bahwa saat ini Mutu sedang diburu karena perbuatannya tadi malam. Ancaman tersebut membuat Mutu menghubungi Farman bahwa dia meminta maaf dan ingin berdamai. Namun Farman bukanlah orang yang mengenal ampun. Dia justru berkata akan menghabisi keluarganya dan Mutu menjadi orang terakhir yang menyaksikan keluarganya meninggal. Jelas perkataan itu memancing Mutu untuk mengambil tindakan melawan. Dia pun bergerak menemui pelaku yang pagi tadi hampir menebas leher cucunya. Tanpa ragu-ragu dia membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama sampai keduanya terbunuh. मेरे पोते पे खंजर लगाने वाला आज खुद ले बोला। क्या बोला? Semenjak saat itu, Mutu mengaku pada istrinya bahwa kematian Arjun membuatnya ketakutan sampai susah tidur. Dia meminta diantar ke seorang psikiater, padahal itu hanyalah akal-akalannya karena Mutu memeras sang dokter agar memberikan tempat tinggal sementara bagi keluarganya. Mulai hari itu, Mutu dan dokter bekerja sama membohongi keluarganya bahwa Mutu mengalami penyakit mental yang sangat berbahaya. Dengan begitu, mereka harus tinggal di sini sambil belajar cara mengobati Mutu sampai dia sembuh. Keesokan harinya, Mutu mengunjungi rekan lamanya yang bernama Narasima. Dia merupakan mantan napi yang terlibat kasus kejahatan reformasi. Dulu Mutu pernah membantunya sampai dia bebas dan memiliki sebuah organisasi besar. Di sana Narasima menyerahkan 4 orang sniper terbaiknya dan Mutu bisa mempekerjakan mereka selama yang dia butuhkan. Dengan bantuan Vimal dan anak buah Narasima, mereka berhasil menyelidiki rute perjalanan patung yang dipindahkan setiap hari. Mereka pun menemukan salah satu truk milik Farman dan menjebaknya sampai truk tersebut jatuh terguling. Bertepatan saat Farman mengetahui tempat persembunyian keluarganya, Mutu menunjukkan patung-patungnya yang berhasil dia curi. Patung itu digunakan sebagai alat untuk mempermalukan Farman, sekaligus mengancamnya agar tidak lagi mengusik keluarganya. Cara itu membuat Farman berjanji tidak akan mengganggu asalkan bisnisnya juga tidak diusik. Maka setelah ada kesepakatan, Mutu kembali membawa keluarganya pulang ke rumah. Namun sebaliknya, Farman justru mengajak gangster bernama Kamdev untuk menghabisi keluarga Mutu pada malam ini. मेरा एक जरूरी काम है, करेगा क्या? Saat tengah malam, Mutu membangunkan keluarganya untuk membuat pengakuan bahwa dia sudah menghabisi 3 orang atas dasar balas dendam. Istrinya jelas menunjukkan raut yang sangat syok, tapi ketika datang sebuah truk berisi 1 lusin gangster, Mutu menjelaskan orang-orang itu berniat menghabisi nyawanya. Lalu saat mereka masuk membuka pintu rumah, 1 persatu peluru melesat menembus ke tubuhnya. जो होना है वही। चुप के जा। Setelah insiden malam itu, Kamdev baru tahu bahwa target Farman adalah Mutu, sipir paling ditakuti di penjara dan dikenal dengan julukan harimau. Dia mendisiplinkan para penjahat dengan keras, tapi juga membantu mereka melakukan reformasi sampai terbentuklah jaringan sekutu termasuk Kamdev di dalamnya.
Terkejut dengan kabar itu, Farman terlanjur berhadapan dengan Mutu yang muncul di markasnya bersama 100 anak buah. Hal itu membuat Farman benar-benar tunduk sehingga dia menunjukkan senjata terakhirnya, yaitu panggilan video dengan Arjun yang masih hidup dan ditahan di penjara. Saat itulah mereka kembali membuat kesepakatan bahwa Farman akan membebaskan Arjun jika Mutu mampu membawakan mahkota antik incarannya. Mahkota ini terletak di sebuah kuil dan dipastikan sulit untuk didapatkan. और वो अपने को चाहिए लेकिन सोच लो आपको मिलेगा आपका बेटा Pada akhirnya Mutu mulai mencari tahu tentang mahkota yang sudah diburu oleh 10 geng. Mahkota itu dijaga dengan sangat ketat karena merupakan harta karun nasional dan hanya 5 orang yang bisa memasukinya. Tapi demi keselamatan Arjun, Mutu menghubungi Farman bahwa dia setuju menyerahkan mahkota dalam waktu 3 bulan, di mana selama waktu pencarian, Farman akan mengawasinya dengan mengirim 2 orang anak buahnya. Tibalah hari saat Mutu mulai membuat rencana perampokan. Dia pun melibatkan salah satu wali yang diizinkan masuk ke kuil itu, seorang aktor angkuh bernama Blas Mohan. Selama beberapa waktu mereka mengawasi apa saja kegiatan aktor tersebut sampai tahu bahwa Mohan memiliki sutradara kepercayaan yang bernama Balu. Mereka mengancam Balu untuk membantunya dalam membuat skenario syuting yang melibatkan mahkota tersebut. ये बात तो मुझे ही ओके नहीं है। क्यों? करूंगा सर, आप जो बोलोगे करूंगा। Waktu demi waktu bergulir hingga Balu memberitahu Mohan tentang syuting film barunya. Mereka pun langsung berangkat ke kuil untuk melihat penampakan mahkota itu sekaligus membuat replikanya. Selama itu pula, 2 orang anak buah Farman melapor bahwa rencana berjalan dengan lancar. Tanpa sepengetahuan anak buah Farman, Mutu meminta petugas CCTV menyebarkan video yang memuat seolah-olah Mohan sedang mencuri mahkota, padahal itu merupakan video syuting bersama mahkota palsu. Lalu dengan dibantu oleh penyelundup senjata bernama Matthew, mereka mencegat polisi yang sedang membawa mahkota. Disitulah terjadi insiden tembak-menembak sampai barang antik itu berhasil didapatkan. मर जाऊं तो भी परवाह नहीं, उन्हें मारे बिना वापस नहीं आऊंगा। Maka setelah itu mahkota langsung diantarkan oleh kedua anak buah Farman. Dan saat keduanya pergi, semua orang yang tertembak kembali terbangun karena penembakan tadi hanyalah sebuah sandiwara. Sedangkan mahkota itu merupakan barang imitasi yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Lalu saat mahkota itu sampai pada Farman, Arjun benar-benar dibebaskan sesuai perjanjian. Namun tiba-tiba dia membuat pengakuan bahwa sebenarnya dia merupakan polisi korup yang ingin menjadi partnernya. Dia bahkan bersedia menghabisi ayahnya sendiri demi harta kekayaan. मुझे 50% का पार्टनर बनाने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता Tanpa Arjun ketahui juga, percakapannya terekam langsung dari kamera yang ada di dalam mahkota. Awalnya Mutu tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Namun saat putranya kembali pulang, Arjun tidak menjelaskan apa rencananya sehingga bisa diartikan bahwa pengkhianatan itu memanglah benar. Keesokan harinya, Arjun mengaku pada Mutu bahwa dia akan melanjutkan misinya hanya sendirian. Dia menolak bantuan dari Mutu karena dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang sang ayah. Dia pun berjanji akan membuka jaringan pencurian patung Farman dan dia akan mendapatkan piagam penghargaan dari polisi. Sementara itu, Farman baru tahu bahwa mahkota ini merupakan barang yang palsu. Seketika dia langsung memanggil 2 anak buahnya dan menghabisi mereka dengan cara yang kejam. Bahkan saat Arjun muncul ingin mengajak bekerja sama, Farman justru merasa bahwa Arjun sudah tidak dibutuhkan. Namun sebelum dia menghabisi nyawanya, Mutu tiba-tiba muncul membawa pasukan sekutunya. Mereka menggali penjara rahasia sekaligus menyerang seluruh anak buah Farman sampai rata dengan tanah. Tidak sampai di situ saja, Narasima ikut membantu dalam melindungi keluarganya dan menghentikan setiap truk yang masih beroperasi.
Lalu setelah semua jaringan penyelundupan hancur, Mutu menghajar Farman dan memasukkannya hidup-hidup ke dalam tangki air panas. Berakhirnya kejahatan Farman, Mutu memberikan Arjun kesempatan terakhir untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun dia malah menodong ayahnya dengan sebuah pistol hingga sniper suruhannya langsung menembaknya. Keputusan itu jelas bukan suatu hal yang mudah, tapi Mutu terpaksa pergi dan akan tetap merahasiakan kejadian ini dari keluarganya. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan bagaimana sikap saat diharuskan mengambil keputusan yang sulit. Sejak awal, Mutu mengorbankan banyak hal untuk mencari pelaku yang sudah membunuh anaknya. Tapi ternyata di akhir film, dia justru menemukan anaknya masih hidup dengan moral yang tidak pernah dia ajarkan. Mutu pasti punya alasan merahasiakan kematian Arjun agar nama Arjun tetap dikenal keluarga sebagai pahlawan, bukan sebagai polisi korup dan jahat. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.